Kali ini kami akan mengunjungi desa tua di pedalaman Tabulahan. Kami harus menyeberangi sungai arus deras menggunakan jembatan tradisional yang terbuat dari kayu, bambu, dan tali. Setibanya kami disambut oleh kegiatan warga desa ini. Saya bersama warga Tabulahan sedang panen pohon sagu untuk dijadikan tepung. Selain proses pembuatan sagu, bagian lain dari tradisi ini adalah memanen hasil pembusukan dari batang sagu. Nah, dari batang sagu yang sudah busuk ini biasanya masyarakat bisa dapat bonusnya kayak gini nih. Jenis serangga ini bukan hanya dianggap sebagai sumber protein yang penting, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya dan kekayaan kuliner daerah tersebut. Nah, sebelum menjadi kumbang sagu ini, sebelumnya dia akan jadi larvanya terlebih dahulu. Ini ulat sagu nih. Dan ukurannya itu emang lebih besar daripada kumbangnya. Lebih gemuk gitu ya, Bang? Iya. Ih, banyaknya. Wah. Wih. Dan banyak ulat sagu di sini. Wow. Ih, geli. Nah, ini ada lagi. Ih, banyak, Bang, di sini ya. Wow. Ini geli banget dipegangnya ya, Bang. Biar geli begini nih rasanya enak. Oh iya, enak banget ya. Wah. Nah, ulat dan kumbang sagu ini biasanya oleh masyarakat itu suka dimasak menjadi olahan. Tapi katanya ini juga bisa dimakan langsung karena rasanya yang masih segar dan gurih. Ini saya jadi penasaran nih. Kita cobain yuk, Bang. Nih caranya, kepalanya dipegangin dulu. Ya kan? Ya, ditekan. Langsung. Ya. Yuk. Kayak nikmat banget lihat Bangkin makan. Iya dong. Dan satu tips kalau mau makan ini hidup-hidup, pokoknya jangan dicium aja. Baunya kayak sagu soalnya. Saya makan ya, Bang. Ya. Manis ya rasanya. Manis, iya. Rasanya itu manis, cuman kenapa saya muntahin bukan karena rasanya, cuman mungkin gak terbiasa sama makan yang bisa gerak-gerak di mulut. Aneh, Bang, rasanya. Tapi enak rasanya. Ya, enak. Kita coba lagi. Ambil lagi, Bang, yang di dalam sini, Bang. Ini dia percobaan kedua saya. Yuk. Langsung ya, Bang. Langsung. Sensasi yang mengejutkan namun memikat merayapi lidah saya saat saya menggigitnya. Keluar lagi piercingnya. Wah, berhasil ditelan, Bang. Kali ini dia nggak menolak buat masuk ke perut saya. Rasanya itu emang manis ya, Bang, kayak yang Bangkin bilang tadi, kayak kelapa. Iya. Cuman teksturnya itu sedikit chewy karena itu kulitnya yang agak tebal. Jadi susah ditariknya dan harus dikunyah dulu sebelum ditelan. Tapi sisanya enak. Namun, ketika tiba giliran untuk mencicipi kumbang sagu, keraguan mulai menyelimuti pikiran saya. Ini langsung, Bang, makannya. Iya. Sambil gerak-gerak kayak gini. Aduh, gimana ya? Dengan tubuh yang kecil dan bentuknya yang mungkin agak menyeramkan bagi beberapa orang, saya merasa ragu untuk mencobanya hidup-hidup. Kalau yang ini kayaknya saya lebih penasaran kalau diolah. Jadi ini kayaknya kita bakalan olah dulu ya, Bang. Kita masih punya banyak kan? Ya, ada sih. Oke, mantap. Nah, sekarang kita mau olah ulat dan kumbang sagunya ini. Yuk, Bang. Oke.
yang mau kita buat hari ini adalah kapurung, yaitu olahan khas di sini. Dan itu buatnya itu dari sagu dan biasanya didampingi dengan sayur dan ikan. Tapi kali ini lauknya kita pakai ulat sagu dan itu ada kumbang sagu juga. Nanti bakal dibakar. Saya penasaran hasilnya nanti kayak gimana. Wow. Pertama, ulat sagu dan kumbang sagu dibersihkan dan disiapkan dengan teliti. Kemudian, keduanya dibakar di atas api dengan hati-hati hingga matang dan berwarna kecoklatan. Nah, ternyata kalau kita bakar ulat sagu seperti ini nggak perlu ditambahin bumbu ataupun minyak lagi karena minyak dan bumbunya itu berasal dari tubuh dia sendiri. Jadi ini bisa dilihat nih. Jadi mengkilau dia karena kena lemaknya yang kena panas menjadi minyak. Asapnya. Proses pembakaran ini memberikan aroma yang menggoda dan meningkatkan cita rasa dari kedua bahan makanan tersebut. Panas. Banget panas. Aromanya tahu nggak kayak apa? Kayak jagung bakar. Ini vibes tahun baru ini. Panas. Yang ini aja. Enak. Ulat sagu ini ternyata kalau dibakar kayak gini rasanya lebih cenderung ke gurih daripada manis. Sedangkan kalau yang lagi mentah kayak tadi itu rasanya malah lebih manis daripada gurih. Ibu-ibu pun tak ketinggalan cekatan menyiapkan kapurung. Olahan seperti papeda khas Indonesia Timur. Yang membedakan jika papeda biasanya disajikan utuh, kapurung dibentuk bulat-bulat kecil seperti bakso. Akhirnya ini mateng juga semuanya yang akan kita makan hari ini. Kapurung pakai lauk ulat dan kumbang sagu. Ini kita udah pada lapar semua ya. Yuk kita makan. Let's go. Sekarang saya mau nyobain kumbangnya ini. Enak banget rasanya. Seperti kacang goreng rasanya. Mungkin karena udah dibakar ya, jadi nggak ada rasa manisnya lagi. Tapi justru ini jadi gurih dan cocok buat dipaduin sama kapurung kayak gini. Tekstur renyah dan gurih dari ulat sagu dan kumbang sagu yang telah dibakar bertemu dengan rasa lembut dan creamy dari kapurung menciptakan kombinasi rasa yang begitu memikat dan memuaskan. Itu pas semuanya. Semuanya menyatu dengan sempurna di lidah saya. Rasanya, hidangan ini tidak hanya memanjakan lidah saya, tetapi juga memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan dan memberi penghargaan atas kekayaan budaya dan tradisi kuliner di Mamasa. Petualangan saya di Kampung Tua memberikan saya banyak sekali pengalaman, mulai dari mengeksplor alam yang indah, mengikuti kegiatan masyarakat, hingga menikmati hasil olahan khasnya, memberikan saya pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Hari pun berganti, kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya. Sekarang saya dan Bang Kin mau berburu buah liar yang ada di sini. Dan katanya nih banyak banget buah langka yang bisa kita temuin. Berburu buah langka adalah sebuah petualangan yang mengasyikkan dan memuaskan bagi para pencinta alam dan pecinta kuliner. Pada saat mencari buah hutan, penting untuk memiliki pengetahuan lokal tentang buah-buahan yang ingin diburu. Jadi emang banyak faktor yang bikin buah ini itu langka, karena yang salah satunya itu cuaca yang nggak menentu. Karena satu tahun kemarin kan emang lebih banyak kemaraunya ya.
ini banyak banget semutnya. Masuk jaket. Nah, ini dia yang namanya buah dengen. Meskipun dari luar tampaknya kayak biasa aja, tapi ternyata setelah dibuka dalamnya, wow, bagus banget warnanya. Kan nih, saya coba ya, Bang. Silakan. Gimana, Jen? Wanginya kayak nangka. Bentuknya waktu dibelah kayak jeruk, tapi rasanya lebih mirip kayak markisa ya. Ya. Apalagi ini juga ada biji-bijinya yang kecil-kecil itu. Dan rasanya yang asem juga. Wah, unik banget ya ini buahnya. Ya. Tanaman asli dari Asia Tenggara ini termasuk tumbuhan yang bisa hidup bertahun-tahun. Selain rasanya yang masam, salah satu keunikannya jika sudah sangat matang, kulit buahnya akan terbuka sendiri layaknya kelopak bunga. Asamnya nggak karuan. Bikin merinding. Nah, buah dengen ini adalah salah satu buah langka yang kita temuin hari ini. Tapi karena jumlahnya nggak banyak, jadi kita nggak bisa panen yang ini ya. Iya, Jadi betul. sekarang kita mau cari buah yang lain. Ayo Bang, Oke. kesana ya? Ya. Kami terus melanjutkan pencarian hingga akhirnya kami menemukan buah koning. Buah koning memiliki ciri khas kulit yang berwarna kekuningan dan halus. Mana Bang? Nah, ini dia. Oh ini. Ya. Wow, ini pohonnya ya? Ya. Wah, ternyata pencarian buah koning ini cukup unik nih karena berbeda dengan pohon lainnya yang bisa dipantau dari jauh. Kalau buah koning ini cukup tersembunyi karena buahnya itu tumbuh di bagian bawah pohon dan ini tumbuhnya bergerombol kayak gini. Ada banyak pohon koning di sini. Itu di atas ada yang udah kuning-kuning tuh. Yuk langsung ke sana, Bang. Pohon koning banyak tumbuh di antara pohon lain yang rimbun. Buahnya tumbuh sepanjang tahun dan tidak mengenal musim. Nah ini dia bentukannya buah koning yang udah mateng. Jadi ini tuh keras dan bentuknya itu bulat seperti buah apel. Nih. Caranya itu Oh nggak ada aromanya iya. ya? Harus diiris, iya, nggak bisa dibelah. dimakan langsung ya? Karena yang dimakan bijinya. Oh bijinya. Ya. Baru tahu ternyata yang dimakan itu bijinya bukan bagian dagingnya ya. Oh kayak manggis dia. Bijinya bentuknya kayak manggis di dalam. Langsung coba ya. Ya. Wah. Ini lebih asam dari jeruk. Beneran, tapi asamnya itu asam yang segar, makanya ini dijadiin bumbu masakan ya. Betul, betul. Langsung melek nih mata. Bukan hanya bisa dimakan langsung, di Tabulahan, buah ini biasa dijadikan sebagai bahan masakan, sebagai pengganti bahan-bahan penghantar asam seperti jeruk nipis. Cukup ya? Ya. Nah, kita udah selesai nih panen buah koningnya. Sekarang saya dan Bang Kin akan lanjut untuk mengolah buah ini menjadi olahan khas Sulawesi Barat. Nah, buah koning yang sudah kita dapat barusan, sekarang mau kita olah menjadi masakan khas Sulawesi Barat, yaitu kalempok. Untuk bikin kalempok ini bahan-bahan yang digunakan itu juga cukup sederhana dan yang bisa kita temukan di sekitaran air terjun. Salah satunya ada pakis ini. Oke, yuk kita mulai. Untuk mengolah makanan di dalam hutan belantara, kami menggunakan bahan-bahan sederhana yang bisa ditemukan di sekitar. Nah, untuk membuat kalempok ini umumnya masyarakat di sekitar sini itu menggunakan jeruk nipis. Tapi kalau kondisinya seperti kita yang ada di tengah hutan ini, apapun bisa jadi seperti koning ini. Beruntungnya, karena sudah membawa persiapan, jagung dan beras pun jadi pelengkap masakan kami hari ini. Nah, untuk masak kalempok ini awalnya kita harus rebus berasnya dulu sebagai pengental karena nanti kita bikin kalempok ini akan seperti bubur. Masakan Nusantara biasanya terpengaruh dari satu daerah dan daerah lainnya, seperti halnya kalempong yang mirip seperti bubur Manado.
Akhirnya mateng juga kalempoknya. Pas banget nih dimakan pas dingin-dingin kayak gini. Yuk Bang, kita makan. Kita cobain dulu ya. Kalempok ini rasanya itu benar-benar kompleks karena ada gurih dari bumbunya, kemudian ada asam dari kuning dan juga pedas dari sambal yang baru saya buat tadi. Saat pertama menyicipinya, rasa gurihnya langsung menghanyutkan. Diikuti dengan kelezatan asam yang segar dari buah kuning. Sentuhan pedas yang menggigit menciptakan harmoni rasa yang sempurna. Rasanya jelas mengingatkan saya pada nikmatnya bubur Manado. Membawa nostalgia akan cita rasa khas Indonesia yang begitu memikat. Petualangan saya di Tabulahan memberikan saya banyak sekali pengalaman baru. Mulai dari mengeksplor alamnya yang indah hingga menikmati olahan khasnya yang nikmat. Hal-hal inilah yang membuat Tabulahan semakin berkesan bagi saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.